Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Wilujeng. Nomor induk mahasiswa PPG 25042911711, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 4 tahun 2025. LPTK Universitas Merangin, bidang studi ekonomi. Hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 11 SMA Muhammadiyah Piyungan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta dengan materi Badan Usaha di Indonesia. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih untuk siang hari ini. Untuk anak-anak semua yang sudah mengikuti kegiatan kita pelajaran kita pada siang hari ini. Insya Allah nanti kita akan membahas sedikit ya materi tentang ekonomi. Yang pertama kita tepuk tadi ya, tepuk satu, ya tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga gitu ya. Ya siap. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Kalau saya ganti pagi satu, siang dua, malam sore tiga, malam siang. Tepuk pagi, siang, sore, malam. Tepuk malam, pagi, siang, malam. Oke, cukup. Kan buat intermezzo. Oke, sebelum masuk ke pelajaran kita pada siang hari ini, yang pertama mungkin ada yang sudah pernah melihat logo ini. Logo apa ini? Pancasila. Mbak lihat sini apa logonya? Gambarnya apa? Tulisannya Koperasi Indonesia. Koperasi Indonesia. Ya memang lambangnya seperti lambang sila berapa? Gambarnya apa? Iya, salah satunya Koperasi Indonesia. Yang kedua, apa bacanya? Konstruksi. Ada yang tahu ini apa? Nah, nanti kita bukan ya, kita bahas aja. Ini Pertamina. Apa ya Pertamina? Apa itu Pertamina? Bensin, BBM, terus apa lagi? Bahan bakar. Oke ya, insya Allah kita selalu ketemu ya di mana-mana ada pom bensin dan logonya adalah Pertamina. Ini warung kelompok. Ada yang bapak atau ibunya punya warung di rumah? Atau keluarga, saudara? Ada yang mau jadi pengusaha? Bisa mulai dari warung kelompok. Nih, apa itu Indofood? Mie, terus lain apa lagi? Susu, apa lagi? Saus. Berarti rata-rata Indofood itu punya produk kebutuhan pangan ya, rata-rata kebutuhan pangan. Satu lagi nih, ada yang menemukan apa tuh? Warung makan ya. Ada kan yang menemukan atau mungkin suka mampir ke warung pojok, warung makan ya, warung makan namanya itu. Kalau di sini apa? Warung soto Nalanan. Ya, atau warung soto apa sop Pak Mie dan lain-lain. Ini ya pemantik untuk ya insya Allah nanti akan kita bahas pada pertemuan siang hari ini. Jadi beberapa ini tadi. Apa ini semua ini apa? Badan usaha. Insya Allah hari ini saya akan sedikit menggambarkan atau menjelaskan tentang konsep badan usaha, kemudian jenis-jenisnya, sampai nanti kepada manfaat, kerugian atau kelebihan atau kekurangan dari masing-masing badan usaha. Nah tadi ya, ini yang sudah kita berikan sama-sama tadi ada Indofood, Pertamina, yang wujud tadi gambar apa? Koperasi, warung malam, warung pojok, kemudian ada CV Rizkia Indah
warung kelontong, membeli pulsa di konter-konter HP, ya. Kemudian yang ketiga pasti tadi membutuhkan BBM gitu ya untuk transportasi kendaraan roda 4 atau kendaraan roda 2. Bisa kita berinvestasi dengan pom bensin salah satunya, ya karena dengan logo Pertamina. Kemudian pertanyaan, mengapa ada berbagai bentuk usaha? Kenapa ada berbagai? Untuk membuka lapangan pekerjaan. Ada lagi? Ada lagi yang lain. Kenapa orang punya usaha? Nah, baca bahasanya. Kenapa orang membuka usaha? Karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada yang lain? Apa? Karena ingin kaya. Karena ingin kaya. Beda apa? Jujur. Apalagi? Menambah pengalaman, menambah keuntungan, gitu ya, mencari penghasilan. Nah, bisa kita tidak bisa mencari penghasilan. Yang pertama. Yang kedua, apa bedanya koperasi dengan PT, perseroan terbatas? Koperasi apa berasaskan apa? Koperasi berasaskan apa? Kekeluargaan. Kalau perusahaan PT atau perseroan terbatas, mereka ada saham ya, nanti ada sebut pemilik modal dan pengelola. Yang ketiga, mengapa ada usaha milik negara? Kenapa tadi bilang kita PLN atau BUMN? PLN atau Pertamina itu disebut badan usaha milik negara karena dikelola oleh negara. Nah, ini pengertian badan usaha negara. Yang pertama, badan usaha adalah kesatuan yuridis, yang yuridis itu atau kesatuan hukum dan ekonomis yang terorganisir untuk mengelola faktor-faktor produksi dengan tujuan utama pertama memperoleh keuntungan atau bisa disebut dengan profit oriented. Yang kedua, melayani kepentingan publik atau service oriented. Nah, orang mempunyai usaha, gitu ya, memiliki usaha salah satunya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, melayani kepentingan publik. Tadi disampaikan jelas kalau PLN, kemudian Pertamina jelas ya untuk masyarakat. Termasuk sebenarnya usaha-usaha kita dari warung makan, gitu ya. Anak kos pasti butuh makan, nggak sempat masak, kan? Kita bisa beli. Termasuk tadi warung kelontong dan lain-lain. Kalau mau ke pasar jauh, ternyata di samping tempat tinggal kita ada warung. Nah, mungkin bisa tadi nggak harus perlu ke pasar karena memang butuhnya sedikit, bisa kita mampir ke warung sebelah untuk membeli kebutuhan tertentu. Kemudian itu tadi badan usaha. Badan usaha berbeda dengan perusahaan. Perusahaan adalah kesatuan teknis tempat proses produksi barang dan jasa terjadi, sedangkan badan usaha adalah bentuk legalnya. Ada input itu apa yang dibutuhkan modal, jelas ya. Kalau usaha butuh modal. Kemudian kalau dia perusahaan berarti butuh tenaga kerja, butuh orang yang bekerja di perusahaan tersebut. Nah, termasuk kalau dia warung yang cukup besar, kayak grosir, nah itu kan butuh tenaga, gitu ya, yang nata-nata barang, yang melayani pembeli, dan termasuk kasir, nah butuh. Ya, jadi ada modal, tenaga kerja, sumber daya alam, itu tergantung ya kalau memang butuh pada sumber daya alam. Kemudian prosesnya bagaimana? Transformasi dalam kegiatan produksi. Nanti kalau memang nanti barang mentah jadi barang jadi, kemudian outputnya apa? Barang dan jasa. Yang kedua perusahaan. Kemudian untuk apa badan usaha itu didirikan? Ya. Jadi tujuan badan usaha didirikan yang pertama tadi mencari keuntungan, memperoleh laba untuk keberlanjutan usaha dan pemberian investasi. Orang jualan ingin dapat laba, ingin modal yang dikeluarkan itu bisa kembali, ya, sehingga harapannya tadi usahanya bisa berjalan. Ya. Kemudian yang kedua, memberi pelayanan masyarakat, menyediakan
menyediakan lapangan kerja, benar tadi ya, menyediakan lapangan kerja. Ya, jadi mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan yang keempat adalah meningkatkan kesejahteraan. Jadi berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bersama. Nah, jadi rata-rata semua badan usaha yang dia itu berdiri, baik itu usaha pribadi atau usaha gabungan, ada yang sebutannya gabungan, atau usaha yang itu milik swasta ataupun negara. Jadi mereka tadi empat ini punya mencari keuntungan, memberi pelayanan kepada masyarakat, menyediakan lapangan kerja, dan terakhir meningkatkan kesejahteraan. Ini nanti calon-calon pengusaha tadi yang bilang mau jadi pengusaha, berarti perlu diketahui ya kira-kira untuk kita bangun usaha, punya usaha apa yang kita butuhkan selain modal. Nanti kan punya skill, punya keahlian, dan keahlian itu bisa kita pelajari. Ya, saya dulu juga sebelum jadi guru, saya juga jualan, punya warung kelontong, kemudian jualan sembako, kemudian sempat juga nyoba jualan bakso, ya, ya. Istilahnya cari pengalaman tadi kan, ada yang bilang untuk cari pengalaman boleh tidak? Ya, yang penting kita punya modal, kita usaha sebisa semampu kita. Yang namanya usahakan atau pekerjaan apapun bisa jadi ada untung atau ada keberhasilan, bisa juga ada kerugian atau tadi ya misalkan kita mendapatkan belajar, namanya belajar, apalagi bapaknya dalam usia belajar, maka yang semangat ya untuk belajar ya. Nah ini jadi dari usaha, ada usaha perseorangan, berarti usaha perseorangan usaha yang dimiliki oleh satu orang. Contohnya apa tadi Mbak Latifah? UMKM. Lagi contoh usaha satu orang yang memiliki toko kelontong, warung pojok, apa yang Warmindo, angkringan, ya Warmindo ya, Warmindo itu biasanya punya, kalau di Jogja itu kan karena banyak pendatang ya, jadi banyak sekali warung, ya, warung angkringan, Warmindo dan lain-lain. Sekarang juga ada kalau di daerah saya itu, kalau dulu yang terkenal itu apa namanya, warung makan itu apa namanya, Tegal ya, punya Tegal. Sekarang itu kan lebih banyak yang punya warung karisma itu ya namanya. Nah, jadi ada usaha restoran, usaha yang dimiliki dan dikelola oleh satu orang. Kemudian ada firma, ya nanti bisa singkatannya FA. Jadi diatur kemitraan dengan tanggung jawab tidak batas, tapi kita dan contohnya juga. Kemudian ada BUMN, BUMD, ya, Badan Usaha Milik Negara, BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, milik negara dan milik daerah. Dan koperasi, sekolah punya koperasi? Punya ya, jadi koperasi sekolah gitu ya. Kalau dulu di desa bisa jadi ada koperasi mungkin desa. Atau sekarang kan banyak ya, banyak juga kelompok-kelompok yang memang komunitas yang mereka juga bikin koperasi. Jadi koperasi berbasis keanggotaan dan kekeluargaan. Jadi nanti karena dulu saya waktu kuliah juga termasuk salah satu pengurus koperasi di kampus, gitu ya. Termasuk pengurus koperasi. Jadi biasanya kita dapat sisa hasil usaha, ya, ada modal, ada sisa hasil usaha itu nanti bagian kepada anggota. Kemudian ada CV, memiliki sekutu aktif dan pasif. Kemudian yang ke-6 ada PT, kepemilikannya berbasis saham. Jadi kayak Indofood itu termasuk PT, ya, jadi dia pakai saham. Ada selain Indofood ada Jarum, PT Jarum, kemudian PT Unilever. Unilever itu kan banyak produk ya, ada produk sabun mandi dan lain-lain, kebutuhan mandi, makan dan semuanya. Jadi Unilever itu cukup lengkap ya dari sisi. Oke, ini kita dari sisi masing-masing tadi ya badan usaha. Yang pertama adalah perseorangan, firma dan CV. Ini dibagi 3 pertama. Untuk perseorangan berarti tadi dimiliki oleh satu orang. Yang kedua modalnya atau batasnya sesuai uang atau modal yang kita miliki. Jadi kan kita bukan
Saya bikin toko kelontong, ya. Jadi kita tahu pemasukan pengeluarannya. Kemudian tanggung jawab tidak terbatas, ya. Ya, contohnya tadi ada warung, salon, bengkel. Biasanya salon itu juga bisa milik perseorangan. Bengkel juga ya. Jadi ada bapak-bapak atau orang-orang muda yang kan mereka juga punya usaha bengkel, ya. Salah satunya sehingga tadi kalau dia buka usaha itu ya modalnya terbatas, kemudian usahanya milik dia, ya, dan lain-lain. Itu untuk yang perseorangan. Dan yang kedua firma, terus singkatannya FA. Berarti apa? Dimiliki 2 orang atau lebih. Nah, jadi dia bisa kongsi 2 orang, misalnya Mbak Latifah sama Nasan tadi, ya kongsi aku mau buka usaha ini. Yang persekali berdua ini kita. Jadi kayak dulu saya kuliah juga pernah. Jadi saya tuh macam-macam dicobain. Saya pernah sama teman itu buka usaha catering. Karena untuk kerjaan skripsi, teman saya bilang, Mbak kita buka usaha catering. Teman saya bisa masak, ya saya bantu apa yang saya bisa. Dan kemudian kami tawarkan ke teman-teman kuliah, ya teman-teman kuliah. Karena bosan waktu itu, jadi karena saya ngomong ke teman-teman hari ini saya masak ini, jadi ngomongin ke teman-teman. Saya jadikan fungsi modalnya gabungan, gitu ya. Kemudian nanti kita beli perlengkapan dan bahan-bahan makanan dan lain-lain, saya gitu ya. Itu ya CV ya. Berarti tadi pertama dia itu gabungan 2 orang, kemudian yang kedua menggunakan nama bersama. Nanti bisa namanya disingkat mungkin Latifah Nasa jadi nama Nasa gitu. Bisa atau apa ya? Nanti disepakati dua orang tadi. Kemudian tanggung jawabnya tidak terbatas. Kemudian pembagian keuntungannya sesuai bisa 50-50, bisa 40-60, disepakati berdua. Karena kan ini usaha bersama, modalnya sama ya udah 50 atau 60 40. Nah, seperti itu. Contohnya apa? Firma hukum atau firma akuntansi ya. Jadi kalau firma hukum itu orang yang suka jadi pengacara. Nah itu mereka masuknya di firma hukum. Kalau akuntansi biasanya akuntan. Saya jurusan kuliahnya akuntansi. Ya, hitung-hitung gitu ya, hitung-hitung bikin. Nah itu untuk yang firma. Kemudian yang ketiga ada CV. Ya, kalau CV apa tadi? Terdiri dari sekutu aktif dan pasif. Ya. Jadi ada yang jadi pemilik modal, yang satu pengelola. Ya, jadi itu. Ya, kemudian yang kedua sekutu aktif mengelola tanggung jawab tidak terbatas. Kemudian sekutu pasif dia tidak modal tanggung jawab terbatas. Contohnya apa? Percetakan, biasanya ada itu ya, tiga ya. Jadi perseorangan, firma dan CV. Jadi kalau perseorangan usahanya sendiri, kalau firma tadi minimal 2, kalau CV ada sekutu aktif dan sekutu pasif. Jadi itu belajar. Kemudian selanjutnya ada PT, Koperasi dan BUMN dan BUMD. PT dulu, PT tadi dan sewa terbatas. Kepemilikannya berbasis saham. Ya tadi biasanya mereka kayak Unilever itu pakainya saham. PT Jarum, ya, Jarum Super, rokok, ya, PT perusahaan jarum itu mereka juga pakainya saham. Dan tanggung jawabnya terbatas pada modal yang lebih setor. Modal besar ada juga profesional. Contohnya apa? PT Telkom, PT Telkom ya, Telkomsel ya. Nah, itu. Dan koperasi berasaskan kekeluargaan, dimiliki dan dikelola oleh anggota. Anggotanya satu anggota satu suara. Jadi seperti musyawarah. Jadi ada musyawarah koperasi ya, anggota koperasi satu orang satu suara. Jadi satu anggota satu suara. Contohnya koperasi sekolah, KUB dan lain-lain. Jadi kalau di kampus itu juga ada koperasi. Jadi kalau dulu saya gabungan, jadi kalau di Jogja itu banyak kampus ya. Jadi kalau kami dulu punya persatuan komunitas koperasi gabungan dari masing-masing kampus, masuk UGM, UII dan lain-lain. Jadi kita punya komunitas itu. Dan yang ketiga ada BUMN dan BUMD. Jadi BUMN milik negara. Namanya Bapak Pertamina PLN. Pertamina tadi lebih
Bank BPD DIY. Kalau Jateng Bank Jateng, kalau Jatim Bank Jatim gitu ya. Jadi masing-masing ya. Yang kalau benar ada Bank Medan, ada Bank mana lagi gitu ya. Jadi ada perusahaan yang itu memang milik daerah, maka memang dikelola oleh daerah, dikelola oleh pemerintah daerah. Ya, jadi ada koperasi, PT, BUMN dan BUMD. Nah, ini ya perbandingannya. Ternyata kalau kita lihat persoalan itu banyak sedikit ya. Firma memang di atas yang sedikit. Yang paling banyak apa? BUMD atau PT ya, banyak sekali. Nih, kita analisa sama-sama. Tadi di antara beberapa tadi apa di badan usaha apa? Koperasi. Ini Pertamina. Ada namanya Pertamina, itu logo Pertamina. Ya kalau dulu logonya nggak begini. Ya, kemudian ini tadi CV ya, konstruksi maksudnya ke CV, ya CV Rizkia dan sebagainya. Kalau ini usaha personal orang satu orang bisa warung lontong, bisa warung pojok, nanti untuk bisa pakai nama masing-masing. Kalau itu maksudnya apa tadi? PT. Kalau BUMN punya siapa yang lolos siapa? BUMN. Nah, Indofood nggak dikelola oleh negara, kan tadinya maksudnya PT dia pakainya saham. Jadi ada pemodal, ada yang tanam saham di sana, kemudian saham itu lagi dipakai untuk langsung mengelola berbagai macam produk dari dulu tadi ada keksan, saus, lagi makanan, ya, termasuk kebutuhan mandi dan lain-lain ya, sampo dan lain-lain. Ada yang mau ditanyakan? Dari yang sudah kita bahas 6 tadi ya, perseorangan, kemudian firma, CV, PT, BUMN, BUMD, termasuk koperasi. Ada yang saya jadi anggota koperasi? Ada yang jadi anggota koperasi? Ada? Ada yang jadi anggota koperasi? Gak pengen? Tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam, konsentrasi. Kita lanjut. Ini sudah saya siapkan. Jadi nanti monggo Mbak per kelompok aja yang meja aja. Nanti minta presentasi satu aja, dibacain aja apa ya ditulis di sini ya. Kemudian nanti sebagaimana tadi sudah kita bahas macam-macam badan usaha tadi, ada perseorangan, ada firma, ada CV, BUMD, PT. Berarti ada berapa BUMD itu? Ada berapa? Ada berapa ya? Kurang 6 usaha. Nah, monggo nanti saya bagi aja deh. Yang kelompok ini perseorangan dan firma. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini perseorangan saja. Satu saja. Bu nanti ditulis contoh apa namanya usahanya. Apa saja disebut badan usahanya. Nah, dia termasuk ya kalau perseorangan berarti disebut perseorangan, kelebihan kekurangannya. Kelebihannya di sini. Yang sini berarti yang sana perseorangan, berarti di sini firma. Ya, firma dan CV. Berarti satu yang tulis, nanti satu bisa. Jadi kalau nggak itu bisa dibuatkan. Jadi yang sini yang sini BUMN, BUMD. Apa? BUMN, BUMD. Nanti bisa ditulis PLN, Pertamina. Ini kan berarti milik BUMN, milik negara. Berarti bisa ditulis BUMN. Nanti kelebihan kekurangannya apa? Satu yang nulis boleh sambil ini, nanti satu yang maju ke depan. Bacain aja. Oke? Boleh nanti ditulis nama kelompoknya. Kelompok siapa?
Oke. Boleh ditulis kalau
gacor. Ikut belajar terus. Oh, sebentar. Masih mulai sekarang. Ikut belajar ekonomi buat belajar dia. Nggak ada apa-apa sebenarnya. Sudah semua? Sudah ya Mbak? Sudah? Ya mau persiapan dulu, berdiri di tempat aja satu yang menyampaikan, berdiri di tempat saja. Mau yang mana dulu? Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat. Turun aja. Satu ya? Ya wes, Mana? Sini dulu, sini dulu. Oh, berempat. Berdiri di tempat SMA. Tadi namanya. Tadi namanya SMA. Sini aja. Kedua boleh nggak? Satu kali. Satu aja. Kalau yang dua nanti yang satu nggak diberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasaiin dari kelompok 2. Ini membacakan badan usaha jenis badan usaha. Nama usaha atau perusahaan adalah firma Kopi. Jenisnya firma. Kelebihannya banyak modal kerjasama. Kekurangannya tanggung jawab tak terbatas. Yang kedua adalah TV percetakan. Pada usahanya CV, kelebihannya modal lebih besar, manajemen lebih baik. Kurangannya sekutu aktif, tanggung jawab tak terbatas. Dua itu ya? Ya. Terima kasih untuk kelompok dua. Itu tadi firma dan CV. Ada yang mau bangun firma, mau bangun CV? Punya usaha itu? Tadi CV berarti ada berapa? 2. Firma yang Firma. dua orang. Oke, terima kasih Mbak. Ya, nanti kelompok mana lagi? Sini, ya, Mbak, saya kenalin namanya ya. Saya Alifah dari kelompok 1. Tadi Usaha warung pojok, jenis berusaha perseorangan, kelebihan mudah didirikan, kekurangan modal sendiri, tanggung jawab terbatas. selain itu, selain warung pojok, usahanya salon, terus Sama bengkel. bengkel. Oke, tiga ya, berarti persen. Oh, karena ada yang mau jadi pengusaha. Kira-kira mau buka usaha apa? Kalau besok jadi pengusaha, punya kalian apa? Properti, masya Allah, luar biasa. Mau punya usaha properti. Oke, terima kasih. Monggo mbaknya sih, siapa yang mau baca aja nggak ada apa? Terima kasih ya. Terima kasih tadi. Saya Syifatul Kooperasi. Nama usaha koperasi sekolah, jenis badan usaha koperasi. Kelebihan demokratis bermanajer. Keanggotaan, kekurangan modal terbatas. Yang kedua, operasi simpangan jangkrik. Jenis badan usaha koperasi.
memberi akses pinjaman, kekurangan resiko kredit macet. Insya Allah ya, sampai ke simpan pinjam. Pernah yang ikut koperasi simpan pinjam? Coba nih, kalian belum punya penghasilan, jangan ikut. Yuk kelompok, kenalin namanya. Perkenalkan, nama saya Amelia. Saya di kelompok 4 akan mempresentasikan hasil pengamatan terhadap daftar usaha di lingkungan sekitar sekolah dan masyarakat. Yang pertama, nama usahanya Pertamina. Jenis badan usahanya yaitu BUMN. Kelebihannya stabil dan kekurangannya birokratis. Yang kedua yaitu PLN. Jenis badan usahanya BUMN. Kelebihannya stabil dan kekurangannya birokratis. Yang ketiga yaitu PDAM. Jenis badan usahanya BUMD. Kekurangannya mendukung daerah dan kekurangannya skala terbatas. Oke, terima kasih. Bisa ya? Jadi teman-teman, mbak-mbak semua bisa ya bandingkan antara tadi usaha perseorangan dan usaha yang dimiliki oleh satu orang. Udah dari firma dan CV. 2 orang atau lebih ya. Dan yang CV tadi sepupu pasif dan sepupu aktif. Jadi ada yang jadi pengelola, ada yang satu memberikan modal. Operasi? Ada yang mbak operasi? Simpan pinjam. Kemudian tadi kelebihan koperasi apa? Kemudian kesejahteraan anggota. Kekurangannya modalnya terbatas. Tadi BUMN, BUMD, Pertamina, PLN, kemudian PDAM. Kelebihannya, kalau yang BUMN kelebihannya stabil. Kemudian kekurangannya birokratis. Birokratis itu maksudnya apa? Berbelit-belit ya. Biasanya harus ke sana, harus ke sana, harus ke sana. Jadi tidak ada poin, kita butuh langsung bisa kita peroleh. Kemudian yang BUMD, tadi contohnya PDAM. Kelebihannya, kemudian kekurangannya sekalian ada masalah PDAM karena dia punya daerah yang mengelola daerah. Kalau DIY apa ya, kita punya apa DIY ya. Oke, alhamdulillah berarti semua bisa tergambar ya sama mbak-mbak semua ya terkait dengan badan usaha yang ada di Indonesia khususnya. Tadi ada PT, ada CV, koperasi, usaha perseorangan, BUMN, BUMD. Ini alhamdulillah. Kemudian kalau kelompok ini, saya mau nanya ini kelompok 2 tadi. Jika kalian ingin mendirikan usaha sendiri, bentuk usaha apa yang ingin kalian pilih? Orang mau punya usaha apa? Restoran. Kenapa pilihnya restoran? Restoran sekarang banyak. Banyak warung makan, restoran. Banyak di negeri orang. Ya restoran yang nomor 2 biasanya kalau jadi mau bangun restoran kan? Nih nomor 1. Kalau mau bikin usaha, kira-kira usaha apa yang ingin
lupa kalau mau bikin usaha kira-kira mau usaha apa? Skincare, Masya Allah, nanti mau punya salon dong. Iya, boleh kan itu cita-cita, harapannya ingin bisa punya salon misalnya ya, skincare dan lain-lain. Oke, luar biasa semuanya, ya luar biasa dan cita-cita yang mulia. Ya, karena tadi satu posisi lagi kita ingat ya, kita ini perempuan. Perempuan kalau sudah menikah jadi siapa? Ibu. Jadi ibu. Ada nggak sekolah jadi ibu? Nggak ada, tapi harus multi talent. Lihat ibu kalian di rumah ya jadi gojek, ya laundry, kalau ada yang sakit jadi dokter, jadi koki di rumah. Terus besok kita bisa juga sama, ya. Bakal jadi ibu semuanya dengan tanggung jawabnya masing-masing. Tapi pasti ya ini kita belajar sekolah yang dikasih kesempatan bisa belajar bisa sekolah gunakan dengan sungguh-sungguh. Jangan lupa doakan bapak ibu. Orang tua di rumah doain ya kan, insya Allah bapak ibu kita juga pasti doain kita karena ini anaknya sukses. Kelas 11 dan kelas 12 insya Allah besok lulus. Maka tadi boleh yang mau lanjut kuliah, boleh yang mau lanjut kursus atau yang sudah punya keahlian juga boleh bikin usaha. Nanti yang suka jahit ada nggak? Masih ada ya? Gen milenial nggak suka jahit pun sekarang. Sukanya apa? TikTokan? Jualan apa? Jualan baju. Itu kan salah satu usaha ya, upaya yang kita lakukan. Terima kasih untuk ini. Alhamdulillah luar biasa. Sebelum kita tutup ya ada pertanyaan. Saya bisa jawab sama pertanyaannya seputar apa yang sudah kita pelajari. Dapat adanya? Semua dapat. Ya, saya bacakan soal pertama nanti yang bisa silakan masuk tangan dia. Berikut ini yang termasuk badan usaha berbentuk koperasi. A. PT Indofood. B. Koperasi unit desa. C. CV Maju Jaya atau D. Firma Mulia. B. Koperasi unit desa. Dan masuk jenis koperasi. Pertanyaan kedua. Badan usaha milik negara atau BUMN bertujuan utama untuk A. Menambah kekayaan pribadi pemilik. B. Melayani kepentingan umum. C. Mengurangi pesaing usaha. Atau D. Membantu usaha kecil. Melayani kepentingan umum. Ibu. Nomor 3. Salah satu kelebihan PT dibandingkan badan usaha lainnya adalah A. Mudah didirikan. B. Tidak terbatas modalnya. C. Tidak perlu aturan hukum. Atau D. Modal dari satu orang saja. PT. Boleh minta tolong Oke, nomor 3 ya. Salah satu kelebihan PT operasional terbatas dibandingkan badan usaha lainnya. 1. Mudah didirikan. 2. Tidak terbatas modalnya. 3. Atau C. Tidak perlu aturan hukum. Atau D. Modal dari satu orang saja. Modal tidak terbatas atau tidak terbatas modalnya. Masih ada pertanyaan? 3 lagi. Sebelum kita sekarang apa ya? Tadi yang belum jawab boleh ya? Sudah ya. 1. Badan usaha yang kepemilikannya berbentuk saham. A. Koperasi. B. PT. C. CV atau D. Firma. Pertanyaan kedua. Contoh BUMN adalah A. Koperasi sekolah. B. Pertamina. C. CV percetakan atau D. PT Indofood. Satu lagi. Perbedaan utama koperasi dengan PT adalah A. Koperasi berbasis saham. PT berbasis anggota. Atau B. Koperasi berbasis anggota. PT berbasis saham. C. Koperasi modal besar. PT modal kecil. D. Tidak ada perbedaan. A, B, C. B. Berarti apa? Koperasi berbasis anggota. Kalau PT berbasis